Tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihadang puluhan ex-pekerja dealer saat datang ke sebuah dealer sepeda motor di Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Puluhan pekerja memblokir akses masuk dengan menutup rapat gerbang utama. Kericuan pecah saat tim jurusita meminta petugas kepolisian menerobos masuk melakukan proses eksekusi. Akibatnya sejumlah orang yang nekat bertahan di depan gerbang diamankan paksa petugas. Eksekusi paksa ini dilakukan berdasarkan surat putusan nomor 651 tahun 2021 di mana perkara perdata sengketa kepemilikan lahan antara PT Citra Makmur Motorindo selaku termohon dan Gunawan Tamrin selaku pemohon. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan Gunawan Tamrin yang juga merupakan ex-pekerja PT Citra Makmur Motorindo adalah pemilik yang sah lahan yang selama ini disewa oleh perusahaan tempatnya bekerja. Dan rupanya termohon sendiri untuk lahan ini menyewa dengan pemohon. Sekarang ada gugatan, pemohon dinyatakan sebagai pemilik lahan, minta pengadilan untuk dikosongkan. Penghadangan dilakukan guna mengamankan aset PT Citra Makmur Motorindo sebagai jaminan karena tidak membayarkan pesangon para pekerja dengan total mencapai 2,8 miliar rupiah. Para ex-pekerja meminta agar aset-aset berupa kendaraan roda 2 dan 4 diserahkan kepada mereka supaya bisa dicairkan sebagai uang ganti pesangon. Kita menjaga buruh ini, menjaga aset yang memang menjadi asetnya PT Citra Makmur Lestari Motorindo. Tidak ada hubungan dengan yang punya tanah, tidak ada. Kami hanya menjaga itu. Sudah putusan, nggak dibayar. Meski sempat bersih tegang dengan polisi dan jurusita pengadilan, namun para ex-pekerja tetap gagal mengamankan aset perusahaan. Dealer yang sudah lama tak beroperasi ini kemudian dikosongkan dengan mengangkut paksa seluruh kendaraan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, A-News melaporkan. Juru parkir liar mengacungkan senjata tajam saat petugas menggelar operasi parkir liar di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Badan POM menyatakan hasil pengujian seluruh sampel obat sirup yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut terbukti aman. Satu warga negara Indonesia meninggal dunia tertimbun reruntuhan gempa di Turki. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, juru parkir liar mengacungkan senjata tajam saat petugas Sudinhub Jakarta Barat bersama TNI Polri menggelar operasi parkir liar di kawasan Daan Mogot, Mall Kalideres, Jakarta Barat. Jangan kebuk. Adu mulut terjadi antara petugas gabungan dengan sekelompok juru parkir liar di kawasan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Keributan terjadi ketika para juru parkir ini menolak operasi yang digelar petugas gabungan. Bahkan salah satu juru parkir liar mengeluarkan senjata tajam untuk melawan petugas. Petugas gabungan terpaksa melumpuhkan juru parkir tersebut dan mengamankan senjata tajamnya. Dalam operasi parkir liar ini, petugas gabungan mengamankan sejumlah motor yang parkir sembarangan. Selain itu, petugas juga memberikan imbauan kepada warga sekitar agar tidak parkir di lokasi tersebut. Di lokasi awalnya kondusif. Kita mengangkat 8 motor dibawa ke suku dinas dan dilakukan OCP di sana. Di sana nunggu pemiliknya untuk mengambil kendaraan tersebut. Jeda itu untuk menunggu kembalinya kendaraan untuk angkut jaring yang kedua. Ada segerombolan orang, entah dari mana, dan memprovokasi kita
sehingga terjadi adu mulut dengan dari tim Lintas Jaya. Razia parkir liar di kawasan ini merupakan perintah PJ Gubernur DKI Jakarta. Sementara petugas memasang sejumlah beton barrier di sekitar lokasi agar kendaraan tidak lagi parkir di tempat ini. Dari Jakarta, Miftah Kulgani melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membantah ada insiden penyanderaan dalam kasus pesawat Susi Air yang hilang kontak di Bandara Paro Nduga, Papua Pegunungan. Panglima TNI mengatakan pilot dan penumpang pesawat Susi Air yang belum diketahui keberadaannya itu menyelamatkan diri. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membantah adanya penyanderaan dari kelompok kriminal bersenjata terhadap pilot dan penumpang Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro Nduga, Papua Pegunungan. Yudo Margono mengatakan bahwa TNI Polri akan segera mengevakuasi pilot dan penumpang Susi Air yang menyelamatkan diri dan belum diketahui keberadaannya itu. Itu yang 15 orang sama yang 4 orang yang penumpangnya itu dievakuasi. Dan juga keluar dari situ. Oh, dari situ tuh dari rumahnya siapa? Dari rumahnya siapa? Kan dari Paro itu loh, di distrik Paro. Jadi itu masih ada di bandara berarti? Ya nggak tahu ada di mana kan, akan kita cari, kita evakuasi. Sebelumnya diketahui pesawat Susi Air itu hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro Selasa kemarin. Kemudian pesawat diduga dibakar kelompok kriminal bersenjata. Pesawat Pilatus Porter Susi Air itu awalnya lepas landas dari Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika, pukul 5:33 waktu Indonesia Timur, dan tiba di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Pesawat yang digunakan untuk mengevakuasi petugas puskesmas yang menjadi korban pengancaman justru dibakar oleh anggota KKB. Di dalam pesawat terdapat 5 penumpang termasuk seorang bayi, hingga kini belum diketahui nasib penumpang pesawat itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pasukan gabungan TNI Polri mengevakuasi 15 pekerja bangunan yang sempat diancam oleh KKB di Paro, Kabupaten Nduga. Seluruh pekerja dievakuasi ke Timika dengan helikopter. 15 orang pekerja bangunan yang sedang mengerjakan pembangunan puskesmas di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan diduga disandra oleh KKB. Dugaan penyanderaan ini terungkap dari laporan Bupati Kenyam ke Polres Nduga pada Sabtu 4 Februari yang lalu. Penyanderaan 15 orang pekerja ini terjadi di lokasi yang sama dengan lokasi pembakaran pesawat Susi Air. Tim gabungan TNI Polri telah diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi 15 orang pekerja tersebut. 15 orang pekerja tersebut dievakuasi dalam keadaan sehat dan selamat karena pada saat kejadian mereka diamankan di rumah pemuka agama. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pilot Susi Air dan evakuasi 15 pekerja puskesmas di Nduga, Papua, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo. Selamat sore, Pak Beni. Ya, selamat sore. Baik, Pak Beni, pertama kami ingin konfirmasi terkait informasi adanya 15 pekerja puskesmas yang katanya atau diduga sempat disandra oleh KKB. Apakah hal ini benar, Pak? Ya, bisa saya sampaikan kronologi pada tanggal 4 Februari 2023, di mana 15 orang pekerja pembangunan puskesmas itu mendapatkan intimidasi dari kelompok kriminal bersenjata. Nah, informasi ini kemudian dari masyarakat yang melihat melaporkan kepada Bapak Bupati. Kemudian Bapak Bupati menyampaikan kepada Bapak Kapolres Nduga. Kemudian dari informasinya lah maka kami mendapatkan informasi bahwa ke-15 petugas pekerja dari puskesmas tersebut mendapatkan intimidasi dari kelompok kriminal bersenjata. Di dalam pesannya atau di dalam intimidasinya itu disebutkan bahwa mereka memerintahkan untuk keluar dari wilayah distrik Paro. Jadi tidak ada penyanderaan ya, Pak?
Ya, jadi kelompok kriminal bersenjata tersebut memang tidak ingin ada pembangunan di distrik Paru. Tapi sempat disandra atau tadi seperti yang Anda sebutkan hanya intimidasi saja, Pak Beni? Ya, mereka melakukan intimidasi dan mengecek identitas daripada 15 pekerja tersebut, dan memang benar mereka bekerja. Nah, setelah pasca daripada intimidasi tersebut, mereka diamankan di salah satu rumah warga seorang pemuka agama. Demikian. Baik, Pak Beni, kemudian sekarang bagaimana Pak kondisi 15 pekerja? Apakah sudah dievakuasi, kemudian saat ini berada di mana? Benar. Hari ini tim gabungan dari TNI Polri, Satgas Damai Karten, dan juga Kapolres juga sendiri ikut turun untuk melaksanakan evakuasi terhadap 15 pekerja pembangunan puskesmas. Memang sempat terhenti karena gangguan cuaca kabut turun di wilayah distrik Paru, dan kemudian dilanjutkan lagi tadi sore pukul 14 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian timur. Baik. Seluruhnya sudah diterbangkan menuju ke Timika dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kesehatan. Baik, seluruh pekerja ini sudah dievakuasi ke Timika. Lalu bagaimana nasib pembangunan puskesmasnya, Pak Beni? Apakah akan dilanjutkan dengan adanya intimidasi dari KKB? Ya, memang saat ini kami sedang fokus untuk penyelamatan ataupun evakuasi dari 15 pekerja tersebut, dan kemudian kami akan melanjutkan untuk pencarian dan evakuasi terhadap pilot pesawat maskapai Susi Air. Terkait dengan pembangunan puskesmas, ini merupakan ranah dari pemerintah daerah, dalam hal ini ada Bupati juga, dan dari TNI Polri akan siap membantu untuk pengamanan pembangunan dari puskesmas tersebut ke depannya. Baik, Pak Beni, kemudian terkait nasib pilot dan penumpang pesawat Susi Air hingga saat ini seperti apa, Pak? Betulkah bahwa kemudian pilot dan penumpang ini tidak disandra namun menyelamatkan diri, Pak? Seperti apa informasinya, Pak? Saat ini saya belum bisa memberikan keterangan secara detail kondisi terakhir dari pilot pesawat tersebut, karena kami belum bisa mendapatkan informasi karena di distrik Paru memang jaringan komunikasi sangat minim, sehingga susah untuk berkomunikasi, dan juga kami membutuhkan saksi-saksi, yaitu penumpang dari pesawat tersebut yang merupakan warga setempat, dan memang kami harus bisa mendapatkan informasi ya dari keterangan saksi yang berada di lokasi pada saat kejadian demikian. Kami ingin konfirmasi apakah betul bahwa lokasi hilangnya pesawat Susi Air ini sama dengan lokasi intimidasi yang diterima pekerja puskesmas ini. Artinya dua peristiwa ini kemungkinan dilakukan oleh atau dilatar belakangi oleh kelompok yang sama, Pak Beni. Ya, kami menduga demikian dilakukan oleh kelompok yang sama. Untuk lokasinya masih di dalam distrik Paru ya, di Kabupaten Duga. Karena distrik ini memang dalam pembangunan atau mulainya pembangunan oleh Bapak Bupati, demikian. Baik, kami akan terus tunggu Pak Beni kelanjutan update dari kedua kasus ini. Terima kasih Pak Beni sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore.
Kita ke informasi lain, pemirsa, Kejaksaan Agung memanggil Menkominfo Johnny G. Plate terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G. Politisi Nasdem itu dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Penyidik Kejaksaan Agung memanggil Menkominfo untuk diperiksa pada Kamis 9 Februari 2023 besok. Namun Johnny Plate belum mengkonfirmasi akan hadir atau tidak dalam pemeriksaan tersebut. Secara terpisah, Plate yang tengah berada di Medan untuk menghadiri Hari Pers Nasional menyatakan dirinya akan hadir sesuai jadwal jika keterangannya dibutuhkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G bakti Kemenkominfo. Dengan demikian, hingga saat ini sudah ada 5 tersangka dalam kasus yang mengakibatkan kerugian negara hingga 1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Tersangka baru tersebut adalah Komisaris Solitek Media Sinergi berinisial IH. Tersangka IH ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung mulai 6 hingga 24 Februari 2023. Dalam perkara ini, tersangka IH telah melakukan pemufakatan jahat dengan tersangka berinisial AAL untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G. Perannya adalah begini, jadi tersangka IH dan tersangka AAL ini adalah bersama-sama, ya kan, menunjuk suatu perusahaan tertentu untuk mendapatkan suatu proyek atau tender, ya, di beberapa tower yang dibangun, yaitu tower 1, 2, 3, 4, dan 5, ya, yang mengarahkan bahwa perusahaan-perusahaan yang akan dimenangkan itu adalah perusahaan yang dekat dengan IH dan AAL yang sudah ditunjuk sebelumnya gitu loh. Dengan ditetapkannya 1 tersangka baru, kini total tersangka dalam kasus ini menjadi 5 orang. 4 tersangka yang sudah ditahan sebelumnya yaitu AAL, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, GMS, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, YS, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, serta MA, Account Director PT Huawei Tech Investment. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 4.200 Base Transceiver Station atau BTS. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa 60 orang saksi dan mencekal 23 orang lainnya. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan, termasuk pemanggilan terhadap Menkominfo Johnny G. Plate. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecewa dituduh suami melahirkan bayi hasil selingkuh, seorang ibu di Madiun, Jawa Timur membakar anak yang baru dilahirkannya seorang diri di rumahnya. Kami akan update selengkapnya usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.